Statistika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas modus atau data terbanyak dari data tunggal maupun data kelompok. Kita lanjutkan dengan membahas rata-rata dari data tunggal maupun data kelompok, dan kita lanjutkan dengan median atau nilai tengah dari data tunggal maupun data kelompok. Maka pada video kali ini akan kita lanjutkan dengan kita membahas kuartil dari data tunggal maupun data kelompok. Kuartil merupakan nilai yang membagi data setelah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Karena di sini menjadi 4 bagian, maka tiap-tiap bagian ini dibatasi dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan untuk kuartil 2 itu adalah median atau nilai tengah setelah data diurutkan. Di video sebelumnya kita sudah membahas median. Dari penjelasannya maupun data tunggal, data kelompok, untuk data tunggal di sini ada ganjil dan genap. Kita ke data tunggal terlebih dahulu, ganjil dan genap. Untuk rumus ini, karena akan kita samakan dengan kuartil, maka untuk 2 ini bisa kita ubah menjadi 4. Sehingga di sini menjadi 2 dikali dengan N plus 1 dibagi 4. Sebenarnya di sini sama saja, hanya kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 2, ini adalah 1/2, ini sama saja dengan 2/4. Begitu juga dengan ini, N/2, ini kita ubah menjadi 2N/4. Ini sama saja menjadi N/2, atau ini juga sama menjadi 2N/4. Sehingga untuk dua rumus ini adalah rumus median yang di sini sama saja dengan rumus kuartil 2. Maka akan kita kunci. Untuk kuartil 1 ganjil di sini 2 itu adalah 1. Dan untuk kuartil 3 di sini 2/4 ini adalah 3/4. Kemudian untuk genapnya, untuk genap di sini kuartil 1 rumusnya adalah X1N plus 2/4. Dan di sini untuk genapnya itu adalah X3N plus 2/4. Ini nanti untuk genap juga akan kita jelaskan kenapa di sini rumusnya pendek, kenapa tidak panjang seperti ini. Sebenarnya untuk panjangnya juga ada, namun di sini kita nanti malah kerepotan sendiri untuk rumus. Sehingga di sini ada rumus yang lebih pendek yang ini bisa kita gunakan. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama di sini untuk median dari data tunggal, di sini ada ganjil dan genap. Kita mulai dari yang ganjil terlebih dahulu. Untuk yang genap di sini akan kita hapus. Untuk kuartil 1 rumusnya adalah X1 dikalikan dengan N plus 1 dibagi 4. Untuk N, karena di sini ada 9, ini soalnya sama dengan ketika kita membahas median. Sehingga di sini ada 9, 9 plus 1, 10, dikali 1, 10. Dibagi 4 hasilnya 2,5. Sehingga di sini di urutan 2,5 itu adalah antara 5 dan 6. Itu adalah 5 plus 6 dibagi 2 hasilnya 5,5. Begitu pula untuk kuartil 3 ini adalah X 3N plus 1 dibagi 4. Maka di sini 9 ditambah 1 10 dikali 3 30 dibagi 4 itu adalah 7,5. Sehingga di sini di urutan 7,5 itu ada di sebelah sini di antara 9 dan 10, sehingga 9 ditambah 10, 19 dibagi 2 hasilnya 9,5. Sebenarnya untuk rumusnya ini adalah rumus dengan di sini kita menggunakan X di urutan 2,5 ataupun 7,5. Untuk rumus yang asli kita juga bisa menggunakan rumus yang ini. Dari kuartil 1 maupun kuartil 3, di sini bisa teman-teman lihat, kalau kita menggunakan dua rumus ini nanti hasilnya juga akan sama. Semisal di sini bisa dilihat kuartil 1, 9 dikurangi 1, 8 dibagi 4 itu adalah kedua. Kemudian 9 ditambah 3, 12 dibagi 4 itu adalah ketiga.
Sehingga di sini pun sama, 5 plus 6 dibagi 2, hasilnya 5,5. Kemudian untuk kuartil 3 di sini juga sama, ini nanti hasilnya 9 plus 10 dibagi 2. Namun di sini bisa dilihat untuk penggunaan rumusnya, sehingga di sini apabila kita menggunakan rumus ini tentu saja di sini lebih mudah. Namun apabila di sini teman-teman menulis artikel ataupun menulis untuk tulisan yang resmi, teman-teman menggunakan rumus yang ini, yang di sini tidak memakai urutan ke-2,5 atau urutan ke-7,5. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke yang genap. Kita memakai soal yang sama seperti yang kemarin. Ketika kita membahas median, yaitu adalah 10 data. Sehingga di sini bisa dilihat X1N, N-nya kita ganti dengan 10, 10 dikali 1, 10 ditambah 2, 12, dibagi 4, hasilnya adalah 3, sehingga di sini urutan ketiga itu adalah 6, sehingga ini adalah kuartil 1. Untuk kuartil 2, di sini 3 dikali 10, hasilnya 30, ditambah 2, 32, dibagi 4 hasilnya 8, urutan ke-8 itu adalah 10. Sehingga di sini kuartil 3. Untuk rumus yang lain sebenarnya di sini juga ada rumus yang panjang. Ini rumus yang digunakan apabila datanya itu adalah kelipatan 4. Ini nanti akan kita bandingkan, kita menggunakan rumus yang ini, Q1 yang panjang ini dengan Q1 yang ini. Dengan di sini data kelipatan 4, maka untuk datanya kita tambah 2 anggota. Semisal di sini kita tambah dengan 10 dan 10, sehingga di sini bisa dilihat untuk Q1, ini sudah ada 2 rumus. Apabila kita menggunakan yang atas, ini 12, dikalikan 1, 12, ditambah 2, 14, dibagi 4, itu adalah data ke-3,5. Data ke-3,5 itu adalah di antara 6 dan 7, itu adalah 6 dan 7 dibagi 2, hasilnya 6,5. Begitu juga dengan rumus yang bawah, ini adalah 12 dikali 1, 12, dibagi 4, hasilnya 3. 12 dibagi 4, 3, ditambah 1, itu adalah 4. Data ketiga ditambah data keempat itu adalah 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya 6,5. Kemudian untuk yang berikutnya akan kita lanjutkan untuk data kelompok. Di sebelumnya ketika kita membahas median, rumusnya adalah seperti ini. Maka di sini akan kita samakan untuk kuartil 2, N per 2 ini kita ganti menjadi 2/4. Sehingga apabila di sini kita kunci rumusnya, untuk kuartil 1 dan kuartil 3 ini untuk L2 di sini L1, kemudian di sini 1/4, kemudian di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1, kemudian di sini frekuensi kuartil ke-1. Begitu juga di sini dengan kuartil 3, di sini untuk satunya kita ganti dengan 3. Untuk contoh soalnya di sini juga kita samakan di pembahasan sebelumnya, itu adalah median, soalnya seperti ini. Maka untuk kuartil 1 di sini kita mulai dari letak kuartil ke-1 itu adalah 1N per 4 atau di sini N dibagi dengan 4. Untuk N sendiri ini adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensinya itu adalah 32 dibagi 4 atau 32 dikali 1/4 itu adalah 8. Sehingga di sini untuk kelas dari kuartil ke-1 itu adalah yang ini 20 sampai 29 karena di sini data ketiga sampai ke 10 berada di sebelah sini. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya kuartil 1 ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke-1 ini 19,5. Kemudian di sini 1/4 N 32 dibagi 4 di sini sudah ada 8 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1. Artinya di sini sebelum ini itu adalah 2 dibagi dengan frekuensi dari kelas kuartil ke-1 dibagi 8, kemudian dikali panjang kelas, di sini dikali 10.
Sehingga di sini kita hitung 6/8 dikali 10, sehingga 60 dibagi 8 hasilnya 7,5, ditambah 19,5 hasilnya 27. Kemudian untuk kuartil ketiga, di sini adalah data ke 3n/4. Sehingga di sini bisa dilihat 3n/4 ini adalah 3 dikali 32 dibagi 4. 32 dibagi 4, 8, dikali 3 hasilnya 24. Maka di sini kita masukkan rumusnya kuartil ketiga, ini adalah tepi bawah kelas kuartil ketiga. Kuartil ketiga 24 berada di sini. Karena di sini 22, maka di sini 23 sampai 29 berada di sini. Sehingga tepi bawahnya adalah 40 dikurangi setengah, hasilnya 39,5. Kemudian 3n/4 ini sudah ada, 3n/4 itu adalah 24. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum letak kuartil ketiga itu adalah 22. Kemudian dibagi frekuensi dari kuartil, di sini adalah 7 dikalikan panjang kelas dikali 10. Sehingga 24 kurangi 22 di sini adalah 2. 2 dikali 10 hasilnya 20. Kemudian di sini 20 dibagi 7, hasilnya di sini koma panjang sehingga kita cukupkan sampai di sini. Jawabannya adalah 39,5 ditambah 20/7. Ini apabila teman-teman ingin mencari jawaban detailnya di sini teman-teman bisa mencoba 20 dibagi 7, kemudian hasilnya koma, kemudian teman-teman bulatkan dan ditambah 39,5. Itu adalah jawabannya. Baik, jadi sudah kita bahas dengan lengkap kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3 dari data tunggal dan data kelompok. Kemudian untuk yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan kita membahas jangkauan dari data tunggal dan data kelompok. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.